Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghadap-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, kecukupan yang bisa kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih ya Allah, kami juga datang untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Karena kami ini masih lemah, masih sering jatuh dan berbuat kesalahan. Ampunilah kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon penyertaan Roh Kudus-Mu agar dapat memahaminya. Dan biarlah iman kami semakin bertumbuh dan kami dapat menjadi pelaku firman di hari-hari kami. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan selalu membuka jalan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang mau menerima pengajaran baru dari orang lain, apalagi pengajaran tersebut bersinggungan dengan keyakinan yang sudah berakar dalam diri seseorang. Tentu saja pandangan yang dimiliki seseorang tentang keyakinannya adalah merupakan satu-satunya kebenaran, dan orang tersebut hanya akan membuka diri untuk menerima informasi baru dari orang-orang yang memiliki kriteria tertentu, standar yang sudah terpatri di benaknya menurut gambar yang ditentukannya sendiri, seperti penampilan yang baik, komunikasi yang baik, punya status sosial yang baik, atau memiliki jabatan yang dapat menimbulkan kepercayaan sehingga dirinya bisa membuka diri dan mau mendengar pengajaran. Jika seseorang yang datang tanpa kriteria tersebut, maka akan ditolak atau sulit diterima. Sebagai pemimpin, Paulus adalah orang yang tidak kaya, hidup sederhana, cenderung menderita, sering dianiaya. Tentu saja penampilannya tidaklah mengagumkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam tugas penginjilannya, Paulus sampai pula di Korintus. Ia berbicara di dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi tentang Yesus. Ia memberitakan firman dan memberi kesaksian kepada orang-orang itu bahwa Yesus adalah Mesias. Sayangnya banyak yang menentang Paulus. Orang-orang memusuhi dia dan menghujatnya. Bahkan Paulus sempat dibawa ke depan pengadilan. Ia banyak menerima penolakan. Namun demikian ada juga yang menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Di tengah situasi yang sulit tersebut, Tuhan tetap menyertai Paulus. Melalui suatu penglihatan, Tuhan berfirman kepada Paulus, berkata, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9b sampai 10. Paulus beberapa lama tetap memberitakan firman di Korintus dan kemudian berpindah ke kota-kota lainnya. Namun ketika ia mendapatkan laporan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat di Korintus, ia segera menulis surat kepada jemaat untuk memberikan penguatan dan menyatakan kasihnya tetap kepada mereka
walau pernah mengalami penolakan dari jemaat. Paulus menegaskan bahwa hubungannya dengan jemaat itu adalah tulus dan murni dengan kekuatan kasih karunia Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam penginjilan, Paulus melakukan pelayanan bukan untuk mencari keuntungan. Ia hanya tunduk kepada Yesus yang dilayaninya. Ia mengatakan bahwa pelayanan Injil yang dilakukannya selalu membawa dirinya pada jalan kemenangan dengan Kristus. Karena pelayanannya didasarkan kepada ketaatan kepada Kristus. Pelayanannya membawa harum Kristus. Pelayanannya membawa maksud-maksud murni atas perintah Allah. Tuhan telah membuka jalan bagi Paulus di dalam melaksanakan tugas panggilannya sebagai penginjil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun akan membuka jalan bagi kita. Bila kita taat dan setia kepada Tuhan, kita adalah milik-Nya, sehingga Ia mengetahui kemampuan yang kita miliki untuk menghadapi segala persoalan yang datang kepada kita tidak akan melebihi kemampuan atau kekuatan kita. Belajar dari Paulus yang tetap taat kepada Tuhan di dalam menjalankan tugas pelayanannya, walaupun menghadapi banyak rintangan, menghadapi penolakan, tetap saja ia dimenangkan karena kasih karunia Allah. Demikian pula hendaknya kita di dalam menjalani kehidupan ini, dalam tugas dan tanggung jawab kita, di dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, di dalam masyarakat, bergereja, dan sebagainya. Hendaknya kita tetap taat. Kesusahan dan penderitaan yang kita temui tidak sebanding dengan apa yang telah kita terima dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hendaknya kita bisa menjadi harum Kristus dimanapun kita berada. Percayakan seluruh perjalanan hidup ini hanya kepada Dia, pemilik kita, yang selalu membukakan jalan bagi kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Karena rinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa. Betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu menguatkan kami bahwa Engkau akan membuka jalan bagi kami kala kami mengalami kesulitan, menghadapi kebuntuan. Ajarkan kami selalu taat dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Pada kesempatan ini kami memohon pemeliharaan Tuhan untuk kami, seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan, juga untuk pemerintahan kami. Berkatilah kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang menghadapi sakit penyakit dan merindukan kesembuhan. Juga untuk yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan, yang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi, mencari pekerjaan, masalah pasangan hidup, dan segala pergumulan hidup lainnya. Kami memohon campur tangan Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon sertailah kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu. Dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.